Selamat pagi adik-adik BIC Kids. Jumpa lagi dengan kakak-kakak yang ada di sini. Dan kakak-kakak senang sekali bisa bersama beribadah walaupun ibadah online ya. Dan Kak Fris sudah sangat yakin bahwa adik-adik sudah tidak sabar lagi ingin memuji Tuhan. Coba yang sudah gak sabar lagi memuji Tuhan angkat tangannya. Mantap. Oke, sebelum itu kita doa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau sudah memberikan kami napas. Engkau sudah menjaga tidur malam kami. Dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Berkati semua yang beribadah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. 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 Coba kakak-kakak mau lihat yang senang jadi anak Tuhan. Angkat tangannya. Mantap adik-adik. Saya kakak Kak Fris dan Kak Michelle dan Kak Melisa juga senang jadi anak Tuhan. Yuk adik-adik kita nyanyikan pujian ini. Tepuk tangan yuk di atas kepala. Iya. Mantap. Ya. Ready? Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan gak boleh bohong. Lebih sungguh lagi adik-adik katakan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Yuk bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Ya, sambil tepuk tangan di atas kepala ya. Yeay. Katakan sama-sama. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan gak boleh bohong. Sekali lagi dengan keras adik-adik. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Katakan dengan sungguh-sungguh, bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Lebih keras, bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Jangan bohong ya. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh bohong. Semua. Anak Tuhan gak boleh bohong. Tepuk tangan buat adik-adik. Kak Fris, semua kakak-kakak di sini senang jadi anak Tuhan. Adik-adik, semua cinta Tuhan Yesus pada pagi hari ini? Yes. Oke, mari kita nyanyikan I love you Jesus. Aku cinta Yesus ya. Yuk sama-sama katakan. Aku cinta Yesus dalam banget. Katakan. Aku cinta Yesus dalam banget. Lebih keras, aku cinta. Aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam banget. Cintaku dalam. Cintaku dalam banget. Katakan. Cintaku dalam banget. Mantap adik-adik. Lebih sungguh katakan. Sambil goyang ya. Katakan. Aku
Yesus, dalam Oh banget. amin, mantap. Aku cinta Yesus, dalam banget. Cintaku. Cintaku dalam banget. Cintaku. Cintaku dalam Lebih semangat, banget. cintaku. Cintaku dalam banget. Lebih seru. Cintaku dalam banget. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya percaya kita semua mau sayang sama Tuhan, mau menghormati orang tua dan melakukan perintahnya. Tepuk tangan. Adik-adik dengan sungguh-sungguh katakan, Tuhan Yesus, ciptakan kamu dan aku menjadi anak-anaknya dan melakukan perintahnya. Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. adik-adik lebih sungguh ya, lompat. Adik-adik sungguh dahsyat yang ada di rumah. Lebih kuat suaranya ya, katakan. Tuhan Yesus, ciptakan kamu dan aku menjadi anak-anaknya dan melakukan perintahnya. Sayang pada Tuhan. Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Bangun pagi lalu ku mandi, tidak lupa sikat gigi. Setiap hari ku bernyanyi, memuji Tuhan sepenuh hati. Jangan lupa baca Alkitab, selalu berdoa dan melakukan segala perintahnya. Yeay. Ayo adik-adik, nyanyikan sungguh-sungguh. Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Sayang kepada Tuhan. Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Yeay. Wow, semua adik-adik memuji Tuhannya sungguh luar biasa sekali. Sampai keringatan, ada yang juga masih goyang-goyang ya. Mantap adik-adik. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita panggil nama Tuhan Yesus. Biar dia masuk di dalam hati kita. Sehingga kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang dipanggil Tuhan. Haleluya. Yes, amin. Mari panggil Tuhan. Yesus. Ku panggil Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Katakan Yesus. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku.
Mari adik-adik pejamkan mata, nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh. Panggil Yesus, katakan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. memimpin, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. memimpin, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua sekali lagi dosaku. memimpin, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Amin adik-adik. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Adik-adik boleh ikutin kakak ya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. buat hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pagi hari ini pagi hari ini kami mau mendengarkan kami mau mendengarkan cerita tentang firman-Mu. cerita tentang firman. Biarlah firman-Mu itu Biarlah firman-Mu itu bertumbuh sehingga sehingga kami kami bisa menjadi berkat bisa menjadi berkat bagi teman-teman kami, bagi teman-teman kami, bagi lingkungan kami. bagi lingkungan kami. Berkati Berkati kakak kakak yang mengajar pada pagi hari ini. yang mengajar pada pagi hari ini. Hikmat Tuhan memimpinnya. Hikmat Tuhan memimpinnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan kami Yesus, berdoa. kami berdoa. haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan berkati. Halo adik-adik, apa kabar nih adik-adik yang di rumah? Semua pada sehat-sehat kan? Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Adik-adik pasti masih semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kakak mau kasih tahu lagi nih untuk adik-adik nih. Kalau kita tetap menghormati Tuhan walaupun kita ibadah di rumah. Jadi adik-adik kalau dengerin firman Tuhan, jangan sambil makan lagi, jangan sambil main-main, jangan sambil gangguin teman-teman yang ada di samping kanan kirinya lagi ya. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, hari ini kakak punya ada dua nih ekspresi wajah. Yang satu, wajahnya kayak gini. Wajahnya senang adik-adik, wajahnya selalu senyum, selalu happy. Dan yang kedua, wajahnya ini. Wajahnya ini sedih adik-adik, cemberut, mukanya jelek deh kalau sedih ya. Nah adik-adik kira-kira pilih yang mana ya di antara kedua wajah ini? Adik-adik akan pilih yang senyum atau pilih yang cemberut? Nah pasti adik-adik pilih yang senyum ya. Nah adik-adik walaupun lagi sedih, walaupun lagi susah, ada satu tokoh di Alkitab yang selalu senyum, selalu bersuka cita nih adik-adik. Nah, siapa ya tokohnya? Nah, kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Nah, Bapak Yakub mempunyai 12 anak adik-adik. Salah seorang dari anaknya bernama Yusuf. Siapa adik-adik yang tahu tentang cerita Yusuf? Nah, Yusuf ini cerita tokoh yang terkenal adik-adik. Jadi ceritanya Yusuf ini sangat dikasihi sama Bapak Yakub. Di antara lebih dikasihi dari antara saudara-saudaranya yang lain. Nah, saudara-saudaranya ini iri adik-adik sama Yusuf. Dia karena dikasih jubah yang sangat indah oleh Bapak Yakub. Nah, saudara-saudaranya ini berniat jahat untuk membunuh si Yusuf adik-adik. Wah, adik-adik Yusuf ini hampir dibunuh. Tapi tidak jadi sama saudara-saudaranya. Dan akhirnya Yusuf ini hanya dijual ke Mesir. Nah adik-adik apa yang dilakukan Yusuf di Mesir? Yusuf dijual sebagai budak adik-adik. Nah, siapa yang tahu budak itu artinya apa sih? Budak itu artinya orang yang suruh bekerja tapi nggak dapat upah, nggak digaji.
Nah adik-adik pasti sangat sedih sekali deh Yusuf. Karena dia udah kerja capek-capek, udah kerja menghasilkan keringat tapi nggak digaji. Cuma disuruh kerja, kerja, dan kerja terus. Nah adik-adik gak cuma sampai di situ. Yusuf ini sudah bekerja jadi budak, dia juga difitnah adik-adik. Dia juga sampai masuk penjara. Wah, pasti gak enak banget ya. Kita aja sekarang di rumah terus udah bosen. Di rumah terus cuma lihatnya mama, papa. Wah, pasti adik-adik bosen ya. Apalagi Yusuf cuman di tembok yang banyak gelap adik-adik. Wah, adik-adik pasti deh Yusuf ini sangat sedih. Tapi Yusuf gak melakukan semuanya itu. Dia tetap bersuka cita, dia tetap bersyukur, dia tidak mengeluh atas apa yang telah dialaminya adik-adik. Nah adik-adik kita mau belajar nih dari Yusuf nih. Kalau si Yusuf ini tidak mengeluh dan suatu hari Raja Firaun, Raja Mesir tersebut bermimpi adik-adik. Nah mimpinya ini sangat bingung adik-adik si Raja Firaunnya. Apa sih arti mimpinya? Ya Raja Firaun mengumpulkan semua orang pintar, mengumpulkan semua orang yang hebat-hebat untuk mengartikan mimpinya. Tapi gak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpinya Raja Firaun. Nah lalu Yusuf dipanggil deh. Waktu di penjara Yusuf dipanggil untuk mengartikan mimpi dari raja tersebut. Nah kira-kira Yusuf bisa gak mengartikan mimpinya? Wah, Yusuf bisa mengartikan mimpinya. Lewat hikmat yang daripada Allah, Yusuf mengartikan bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan yang terjadi di tanah Mesir. Dan apa yang terjadi adik-adik? Raja Firaun mengangkat Yusuf untuk mengatur, untuk mengelola semua kekayaan daripada kerajaan Mesir adik-adik. Sehingga 7 tahun masa kelimpahan si Yusuf ini mengumpulkan semuanya supaya dalam masa 7 tahun kelaparan tidak terjadi di tanah Mesir adik-adik. Yusuf jadi orang yang hebat, jadi orang yang berhasil, jadi orang yang dipercaya sama Raja Firaun. Nah adik-adik kita juga mau belajar nih dari kisah Yusuf. Kalau Yusuf itu walaupun dijual, terus dibenci, dipenjara, terus masih lagi banyak hal-hal yang gak mengenakan yang Yusuf alami. Tapi Yusuf ini mau tetap bersuka cita, mau tetap senyum, mau terus tetap bekerja, melakukan yang terbaik. Makanya Tuhan selalu memberkati Yusuf adik-adik. Sama halnya nih kita waktu di rumah, kita kan sekarang mengalami masa pandemi. Adik-adik pasti bosen deh kalau di rumah terus. Adik-adik ngerasa bete, gak bisa sekolah, gak bisa ketemu teman-teman, gak bisa main, gak bisa ke mall. Nah adik-adik pasti merasa jenuh, merasa gak enak banget deh, tapi kita mau selalu bersyukur sama Tuhan dan kita mau selalu bersuka cita. Walau di masa-masa sekarang yang mungkin gak mengenakan buat kita tetap bisa berbuat baik di rumah kita. Contohnya adik-adik bisa nih, walaupun sekolah online adik-adik tetap on time. Terus adik-adik juga mengerjakan PR-nya dengan baik. Adik-adik bisa bantuin mama, bantuin papa, adik-adik membantuin mama beresin mainan kalau adik-adik habis main. Terus bisa bantuin nyapu atau adik-adik bisa jagain adik-adik yang lain. Nah adik-adik tetap harus bersuka cita. Nah kakak punya gambar, adik-adik tebak ya, ini boleh dilakukan atau tidak ya. Nah gambar yang pertama ini adalah tuh ada anak yang lagi tarik rambut temannya adik-adik. Itu boleh apa enggak ya? Nah itu nggak boleh ya adik-adik ya. Adik-adik nggak boleh gangguin temennya, nggak boleh jahatin temennya. Yang kedua ada seorang yang lagi ledekin temennya. Ada kata-katain temennya dengan kata-kata yang tidak baik. Kira-kira itu boleh nggak ya? Nah itu juga nggak boleh adik-adik. Jadi adik-adik nggak boleh nih membuli temennya, ngata-ngatain temennya dengan kata-kata yang tidak baik. Nah selanjutnya ada gambar, tuh ada gambar yang lagi rebutan boneka adik-adik sampai kakinya copot. Wah adik-adik kira-kira itu boleh apa enggak ya? Nah itu juga nggak boleh adik-adik. Jadi kita nggak boleh rebutan mainan. Nah gambar selanjutnya ada yang lagi sharing tuh mau kasih permen ke temennya.
Adik-adik, kalau kita yang ini boleh nggak nih? Ya ini boleh, kita berbagi, kita sharing sama teman kita bagi makanan, bagi mainan juga bareng-bareng. Nah selanjutnya ada gambar apa? Tuh lagi kumpulin sampah, dia buang sampah pada tempatnya adik-adik. Jadi adik-adik buang sampah pada tempatnya ya. Yang ini bagus untuk adik-adik lakukan. Selanjutnya yang ini boleh nggak ya? Tuh adik-adik lihat, mamanya sampai pegang jidat, pusing dengerinnya. Sampai nangis tuh anaknya adik-adik. Kira-kira boleh nggak? Nggak boleh, iya nggak boleh bikin mama pusing, nggak boleh marah-marah di rumah, nggak boleh bikin mama jadi aduh gitu, nggak boleh ya. Selanjutnya gambar yang terakhir, nah adik-adik lagi bertengkar adik-adik. Kita nggak boleh saling bertengkar. Kita harus sama-sama saling mengasihi, saling menyayangi. Kita nggak boleh bertengkar satu dengan yang lain adik-adik. Tadi kita sudah lihat ya semua gambar yang boleh dan tidak boleh yang adik-adik lakukan. Nah adik-adik kalau adik-adik melakukan kebiasaan yang baik mulai dari sekarang, Kakak yakin deh suatu saat nanti kita pasti jadi orang yang berhasil. Nah adik-adik kita mau baca ayat hafalan ya hari ini dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-14a. Bunyinya hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah gampang ya kita ulangin 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Oke, nah semuanya hafalin ya. Sekarang kita mau berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar dari kisah Yusuf, kami mau jadi anak yang selalu happy, selalu menyenangkan Tuhan, kami mau jadi anak yang tidak mengeluh, kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat perbuatan kami, walaupun kami di rumah aja, kami mau tetap berbuat baik. Tuhan ajar kami untuk kami jadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.